Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana telah memberikan beberapa kenikmatan kepada kita semua. Semoga dengan ucapan alhamdulillah, nikmat yang diberikan kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala selalu bertambah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak dosen, Bapak Khalid, dan yang saya hormati teman-teman sekalian dan juga para pendengar dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan membahas tentang tafsir ahkam, ya, sekilas tentang tafsir ahkam, yaitu dari surat kedua ayat 221, yang mana di dalamnya membahas tentang wali, kafaah, dan juga larangan untuk berpacaran. Untuk bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Wala abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Ulaika yad'una ilan nar. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idnih. Wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadakkarun. Saya langsung saja, tidak membahas terjemah perkataannya. Yang jelas secara garis besarnya adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 221 berbicara tentang larangan menikah dengan orang musyrik, ya, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Jadi larangan menikah dengan orang musyrik baik bagi laki-laki maupun perempuan muslim. Artinya bagi seorang laki-laki maupun perempuan muslim dan muslimah dilarang untuk menikah dengan orang yang musyrik. Tafsir hukumnya sangat jelas, ya. Pernikahan bukan sekedar kontrak biologis atau sosial, tetapi ikatan akidah, ya. Mayoritas mufassir dan ahli fikih memahami ayat ini sebagai pengharaman nikah antara muslim dengan musyrik. Di sini hukum menjaga agama atau hifdzuddin, ya, sangat dominan sekali. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa budak mukmin itu lebih baik daripada orang musyrik yang menarik secara sosial maupun fisik. Ini merupakan sindiran halus tapi juga tajam, bahwasanya nilai iman itu lebih tinggi derajatnya daripada status duniawi. Ayat ini menjadi dasar hukum, ya. Dasar hukum nikah beda agama dengan pengecualian khusus, artinya yang dibahas di ayat lain. Dan untuk ahli kitab bagi laki-laki muslim menurut jumhur ulama. Artinya ayat ini itu menjadi dasar hukum nikah beda agama dengan pengecualian khusus. Jadi lelaki muslim atau perempuan muslim, perempuan muslim, ya, artinya yang dibahas di ayat lain, ya, nanti ada di penjelasannya. Untuk ahlul kitab bagi laki-laki muslim. Jadi kalau mereka musyriknya itu adalah bukan musyrik, ya, sebenarnya mereka istilahnya itu adalah ahlul kitab, maka statusnya itu beda dengan orang-orang musyrik. Nanti akan dijelaskan di ayat yang lain. Lanjut ke penjelasan yang kedua, yaitu Quran surat Al-Isra di ayat ke-32. Bahasanya bunyinya adalah wa idza talaqtumun nisaa wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Di dalam ayat ini sering sekali ayat ini dikutip di berbagai tempat, di berbagai forum untuk menjelaskan bahwasanya atau menjelaskan tentang larangan zina.
secara letterlek artinya adalah jangan mendekati zina. Tafsir hukumnya adalah justru sangat luas ya. Yang dilarang bukan hanya zina sebagai perbuatan akhir, tetapi seluruh jalan yang mengarah ke sana. Dalam istilah fikih dan usul fikih ini disebut sebagai sadud dzari'ah. Sadud dzari'ah. Yang disebut sadud dzari'ah ya. Menutup pintu-pintu menuju keharaman. Jadi pintu-pintu keharaman yang sangat banyak itu tertutup ya, bisa ditutup. Kemudian maka dari ayat ini lahirlah hukum-hukum turunan ya, seperti contoh larangan untuk khalwat, larangan ikhtilat yang tidak terkontrol atau bercampur antara dua jenis antara laki-laki dan perempuan, kemudian pornografi, bahkan etika berpakaian dan interaksi. Ayat ini menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat preventif ya, bukan reaktif. Al-Quran seperti berkata, jangan tunggu rumah terbakar, tapi jauhkan saja sumber apinya. Seperti itu penjelasan dari Quran surat Al-Isra. Quran surat Al-Isra ayat 32. Kemudian lanjut ke Quran surat Al-Baqarah ya, ayat 232, 232. Langsung saja saya jelaskan tafsir ahkamnya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 232, di dalamnya mengatur larangan menghalangi perempuan untuk menikah kembali dengan calon suaminya secara ma'ruf setelah masa iddah. Secara hukum ayat ini menegaskan bahwa wali tidak boleh bertindak sewenang-wenang. Hak perempuan untuk menikah diakui secara tegas. Dalam tafsir fikih ayat ini tafsir fikih ya, ayat ini menjadi dalil ya, bahwa perwalian dalam nikah bukan kekuasaan absolut melainkan amanah. Jika wali menghalangi tanpa alasan syar'i, maka hak perwalian bisa berpindah atau wali adil. Ini ayat yang diam-diam merevolusi. Ayat ini adalah ayat yang statusnya niku revolusioner ya, dalam konteks budaya patriarkal Arab waktu itu. Lanjut ke penjelasan surat atau ayat yang terakhir, yaitu di dalam Quran surat An-Nisa ayat 22 sampai 24 ya. Di dalamnya adalah peta rinci tentang perempuan-perempuan yang haram dinikahi ya. Ayat 22 melarang menikahi istri ayah, memutus total praktik jahiliyah. Artinya praktik-praktik pernikahan yang dilakukan oleh para orang-orang di zaman jahiliyah, itu diputus lewat ayat ini. Ayat 22 melarang menikahi istri ayah, memutus total praktik jahiliyah yang menganggapnya wajar. Ayat 23 merinci mahram karena nasab, persusuan, dan pernikahan. Sedangkan ayat 24 melanjutkan dengan mahram karena status pernikahan orang lain dan aturan khusus lainnya. Tafsir hukumnya sangat teknis. Siapa haram mu'abbad atau selamanya, dan siapa yang haram mu'aqqad yang sementara. Ini bukan sekedar daftar, tapi mekanisme perlindungan struktur keluarga agar tidak terjadi kekacauan nasab, konflik batin, dan juga kerusakan sosial. Secara garis besar, dari seluruh penjelasan ayat dari surat-surat yang berbeda tadi, jika disatukan, ayat-ayat ini menunjukkan pola besar hukum Al-Quran tentang relasi seksual dan pernikahan. Akidah dijaga, itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 221. Kemudian moral dijaga secara preventif, yaitu di dalam surat An-Nisa, di dalam surat Al-Isra ya, ayat 32. Kemudian hak-hak individu ya, khususnya perempuan, dilindungi di dalam surat Al-Baqarah ayat 232, dan struktur keluarga dipagari dengan batas yang jelas, yaitu dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 22 sampai 24. Hukum Islam di sini bukan sekedar boleh dan tidak boleh, tetapi arsitektur sosial yang dirancang agar manusia tidak saling memangsa atas nama cinta atau tradisi. Pendek kata, Al-Quran tidak anti cinta ya, tapi sangat curiga pada cinta yang lepas dari tanggung jawab, iman, dan juga etika. Dan kecurigaan itu secara hukum
ternyata sangat rasional. Itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi pendengar dan juga khususnya bagi teman-teman di prodi PAI, khususnya di kelas Madin semester 4E ini. Saya akhiri dengan Shiratal Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.